Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu yang kedua ini, Yahweh masih memberikan kita kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasyiah, hati kami penuh rasa syukur atas segala pertolongan-Mu, kebajikan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini karena anugerah-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasyiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, sebuah firman Yahweh yang terambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Oleh karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Sekali lagi, oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Saudaraku, di akhir zaman ini, pekerjaan iblis semakin gencar lagi karena dia sadar waktunya tinggal sedikit lagi bahwa dia akan dihukum, dimasukkan ke dalam api neraka. Maka supaya dia tidak sendirian masuk neraka, dia berbagai cara untuk mengganggu manusia, menggoda manusia, supaya terperangkap dalam dosa dan nanti sama-sama masuk neraka bersama dengan iblis. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berikan temanya, kamu harus lawan si iblis. Sekali lagi, kamu harus lawan si iblis. Siapakah sebenarnya iblis ini? Iblis ini adalah malaikat Lucifer yang tadinya di surga dia sangat hebat menari, bernyanyi, bermusik. Tetapi dia berkata di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-14 dia katakan, aku akan naik melebihi ketinggian awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Inilah penyakitnya Lucifer ini atau iblis ini. Dia tadinya di surga, dibuang dari surga karena dia mau menyamai yang maha tinggi. Oleh karena itu, ketika dia dibuang ke bumi, target utama daripada iblis adalah manusia, sebab manusia diciptakan segambar, bentuk tubuh manusia adalah tubuh daripada Yahweh, dan selain segambar, secitra memiliki sifat-sifat yang seperti Yahweh itu. Dan kita tahu ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, Yahweh sudah perintahkan kepada Adam, jangan makan buah pohon yang di tengah taman. Yang lain boleh kau makan, tapi yang di tengah taman jangan kau makan. Kalau kau makan, kau akan mati. Tetapi iblis datang menggoda Hawa. Yang digoda pertama adalah Hawa, karena Hawa itu adalah penolong buat Adam untuk menghancurkan Adam, maka yang dihancurkan penolongnya dulu. Jadi Hawa dipengaruhi oleh iblis. Bagaimana cara iblis untuk mengganggu, menggoda manusia supaya terikat sama seperti iblis? Pertama-tama cara iblis menggoda manusia adalah membuat manusia meragukan firman Yahweh. Sekali lagi, membuat manusia meragukan firman Yahweh dalam Kejadian pasal 3 ayat 2-5. Bagaimana iblis berkata, bukankah Yahweh mengatakan bahwa semua buah pohon tidak boleh kau makan? Bukan begitu ular, kata Hawa. Boleh kami makan, tetapi yang di tengah taman jangan kamu makan, kalau kau makan kau mati. Iblis bilang, kau makan saja, kau bukan mati, tapi kau sama seperti Yahweh.
Jadi ada Hawa melihat buah pohon itu menarik. Maka kita tahu Hawa meragukan firman Yahweh sehingga dia lebih percaya perkataan iblis. Sampai hari ini iblis berbagai cara supaya kita ragu sama firman Yahweh. Yang kedua, membuat manusia menjadi rakus dan tamak dengan harta dunia ini. Itu di dalam Matius pasal 4 ayat 8-11. Bagaimana iblis menggodai Yesus HaMasiah setelah dia berpuasa. Dikatakan ditunjukkan seluruh kekayaan dunia ini. Iblis katakan bahwa semua itu kuberikan kepadamu, maka syaratnya sembah dulu aku. Kata Yesus, engkau harus menyembah Yahweh. Dan kita tahu sampai hari ini betapa rakusnya manusia, tamaknya manusia. Apakah itu harta, uang, pendidikan, terus kejar sampai tidak ada waktu untuk bersekutu beribadah dengan Yahweh karena pingin mendapatkan harta dunia, padahal dunia ini akan lenyap. Kata Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku kekal selamanya. Apalagi yang dipakai iblis untuk menggoda manusia, yaitu manusia hanya berfokus kepada makanan jasmani, bukan makanan rohani. Bangun pagi, tidak doa, tidak baca firman, tidak juga penyembahan, makan. Habis makan, berangkat. Dan terus engkau makan sehari 3 kali, mungkin juga ditambah jajan dan yang lain, hanya fokus jasmanimu saja. Padahal tubuh dan darah kita ini kembali kepada tanah kalau mati nanti. Yang masuk surga adalah roh kita, tapi yang masuk neraka juga adalah roh manusia. Maka dengan membuat manusia hanya fokus kepada makanan, minuman, jasmani, tidak perlu lagi doa dan penyembahan. Itulah jebakan iblis. Yang berikutnya, manusia didorong oleh iblis untuk memuaskan keinginan dagingnya, hawa nafsunya, keinginan matanya, harga dirinya, egonya. Sehingga kita lihat sekarang, orang sombong itu bukan hanya orang kaya, orang miskin pun ada yang sombong. Orang yang bodoh pun ada yang sombong. Orang kaya apalagi banyak yang sombong. Orang pintar banyak yang sombong. Jadi itulah yang seringkali ditonjolkan iblis dalam diri manusia, supaya manusia itu terikat dengan perangkap iblis, menuruti keinginan hawa nafsunya, keinginan matanya, dan keinginan harga dirinya. Dan bagaimana cara kita untuk melawan segala keinginan daripada iblis itu, atau supaya kita dapat melawan pekerjaan iblis itu? Pertama-tama harus selalu hidup dalam firman Yahweh. Dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita harus baca, renungkan, lakukan firman Yahweh setiap saat. Bagaimanapun bisikan-bisikan iblis, kamu gak mungkin berhasil. Bilang, yang menentukan hidupku bukan kau setan, tapi aku punya Bapa di surga, Yahweh Elohim. Dia berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Pegang itu firman supaya engkau tidak terperangkap dengan semua bisikan-bisikan iblis. Masa depanmu tidak akan bisa terjamin, kata iblis. Bilang, aku punya Bapa di surga yang menjamin masa depanku. Yang kedua, gunakan pedang roh, yaitu firman Yahweh, Efesus pasal 6 ayat 17. Jadi setiap bisikan iblis, godaan iblis, kita harus lawan dengan firman. Ketika Tuhan Yesus dicobai, 3 kali dia dicobai, 3 kali juga dijawab dengan firman, maka iblis pergi daripada dia. Jadi gunakanlah pedang roh, yaitu firman Yahweh. Tiap kali ada bisikan iblis kepadamu, lawan dengan firman Yahweh. Ada bisikan yang tidak baik, lawan dengan firman Yahweh. Engkau pasti menang. Yang berikutnya, bagaimana cara kita untuk melawan iblis? Gunakan otoritas Yahweh. Dalam Lukas pasal 10 ayat 19, bagaimana Yesus HaMasiah mengatakan,
Aku telah memberikan otoritas kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu lambang daripada iblis. Ular, kita tahu yang menggoda Hawa juga adalah ular. Kita sudah diberikan otoritas. Jadi siapa yang memiliki Roh Kudus, dia punya kuasa. Sumber daripada kuasa dalam diri kita adalah firman Yahweh dan Roh Kudus itu. Maka jika kita hidup dalam firman Yahweh, kita punya kuasa. Gunakan otoritas Yahweh itu. Yaitu, dan kita juga yang berikutnya, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat. Sekali lagi, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, Yahweh itu adalah roh. Di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Bagaimanapun iblis mengintimidasi engkau, masalah sakitmu, ekonomimu, usahamu, studimu, pekerjaanmu, bilang, aku sudah hidup di dalam Yeshua HaMasyiah dan ada Roh Kudus yang mengajariku, menguatkanku, menghiburkanku setiap saat. Enyah engkau setan. Jadi setiap apa-apa kita lawan dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu terang, iblis itu gelap. Di mana ada terang tidak mungkin bisa masuk kegelapan. Jadi kita gunakan otoritas daripada Roh Kudus itu. Yang berikutnya, kita harus hidup dalam karunia-karunia Roh Kudus. Kita tahu karunia Roh Kudus itu ada 9, karunia hikmat, pengetahuan, mujizat, kesembuhan, membedakan bermacam-macam roh, mengartikan bahasa roh, itu semua diberikan kepada kita supaya kita bisa melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Saya sering katakan, kalau kita berdoa, boleh nggak berbahasa roh? Boleh, tapi doa pribadi. Karena itu bahasa sandi kita, rahasia kita kepada Yahweh. Jadi kalau kita berdoa dalam bahasa roh, berarti iblis nggak tahu apa yang kita doakan. Jadi itulah gunanya kita menggunakan karunia-karunia Roh Kudus tadi. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan untuk melawan pekerjaan iblis? Hidup di dalam buah-buah Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Di situ ada 9 buah Roh Kudus, dimulai kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, ya. Dan ada pengendalian dan ada 9 buah Roh Kudus itu. Mari kita hidup dalam buah-buah Roh Kudus. Ketika kita disakiti orang, kita ada kasih, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Iblis nggak bisa apa-apa. Ketika Paulus dan Silas ditangkap memberitakan Injil, di dalam penjara mereka dikurung, di penjara, tapi mereka memuji menyembah Yahweh karena roh mereka hidup karena ada Roh Kudus. Tembok-tembok penjara menjadi runtuh. Maka jika engkau hidup dalam Roh Kudus, engkau bisa mengalahkan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Engkau bisa melawan pekerjaan iblis hanya melalui pekerjaan Roh Kudus, hanya melalui firman Yahweh. Yang berikutnya, kita harus hidup dalam buah-buah kasih. Itu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7. Di mana kasih itu berpanjang sabar, bermurah hati, tidak suka kepada ketidakadilan, tapi suka yang adil, dan sabar menanggung segala sesuatu. Orang yang hidup dalam Roh Kudus, dia akan sabar, kuat, dan juga dia mampu menghadapi segala keadaan yang tidak menyenangkan. Karena itulah membuat kita menang melawan segala tipu muslihat si iblis. Yang berikutnya, kita harus siap mati demi iman pada Yeshua Masyiah. Itu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan 60. Ketika Stefanus diancam akan dibunuh karena memberitakan Injil, dia tetap percaya dan mengikut Yeshua HaMasyiah. Bahkan sampai mati, dia tetap bersandar kepada Yeshua HaMasyiah. Apapun intimidasi iblis dalam hidupmu,
Kalau Stefanus siap kehilangan nyawa karena tubuh kita ini dari tanah kembali kepada tanah, tapi rohnya tidak kompromi dengan pekerjaan iblis. Maka untuk melawan segala pekerjaan iblis itu, kita harus siap mati demi iman kepada Yesus Mesias. Di akhir zaman ini nanti akan ada antikris. Bagaimana orang yang tidak mau menerima cap antikris di tangannya atau di dahinya, dia akan dibunuh. Lebih baik kita dibunuh daripada menerima cap itu. Kalau kita menerima cap itu berarti dijamin masuk neraka. Tapi kalau kita dibunuh karena tidak menerima cap itu, maka kita pasti dijamin masuk surga. Jadi pertahankan imanmu, siap mati demi mengikut Yesus Mesias. Yang berikutnya, kita harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Itu dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan kita tahu kata Yesus Mesias, siapa yang mau mengikut aku, ia harus sangkal diri dan pikul salib. Pikul salib artinya menderita, siap disiksa, dianiaya. Kalau Stefanus saja tadi siap mati, apalagi ini baru disiksa, itu baru hal yang ringan. Yang terakhir, saudaraku, kita tidak kompromi dengan penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai dengan 18. Raja Nebukadnezar mengancam, kalau tidak menyembah patung, aku akan bakar engkau. Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, kami tidak mau menyembah patung. Dan kita tahu ketika mereka dimasukkan dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya, tidak ada satu helai rambut mereka pun yang terbakar. Karena apa? Mereka melawan segala pekerjaan iblis dan Yahweh membela mereka. Saat ini, apa yang menjadi pergumulan hidupmu? Jangan takut. Yakin ada firman Yahweh, ada Roh Kudus, ada Yesus Mesias bekerja dalam dirimu. Percaya dia memberikan kemenangan kepadamu untuk melawan segala tipu daya daripada si iblis. Sehingga jika kita menang melawan segala si iblis itu, kita dijamin masuk dalam kerajaan surga. Maka pegang teguh firman Yahweh, bersandar kepada Roh Kudus, dan engkau lawan segala pekerjaan iblis itu, maka engkau menjadi pemenang di dalam Yesus Mesias. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini yang memberikan kami kekuatan baru supaya kami dapat melawan segala pekerjaan iblis apapun modelnya. Kami menang karena Yesus Mesias sudah menebus kami dan memberikan Roh Kudus kepada kami supaya kami mengandalkan terus-menerus kuasa Roh Kudus. Dan firman-Mu itu menjadi pegangan bagi kami. Dan iman kami yang teguh dapat mengalahkan segala tipu muslihat daripada iblis. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, hidupkan firman itu dalam hati mereka sehingga berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati gereja-Mu, persatukan semua, seluruh hamba-hamba-Mu, pakai semua, bangsa dan negara kami, jagai Bapa. Di dalam nama Yesus Mesias kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.